Santapan Harian Rabu 13 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak hidup dalam kelegaan, sebab itu kami mencari titah-titah-Mu di dalam terang firman-Mu ya Allah. Di dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, yang hari ini kami renungkan. Kami berteduh di dalam-Mu. Amin. Mika 2 ayat 1-11. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan." Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dan orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah Kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Sahabat Santapan Harian, pemikiran dan perencanaan seseorang mencerminkan karakternya, bisa baik atau jahat.
Pikiran jahat akan memimpin pada perbuatan jahat, bahkan pembenaran untuk melakukannya. Jika dalam setiap pencapaian tujuan, keinginan, dan tindakan kita ada unsur kejahatan di dalamnya, apakah kita tidak takut penghakiman dari Allah? Mika menegur keras para penguasa dan orang kaya dengan berkata, "Celakalah, oleh karena rencana dan pikiran mereka yang tamak. Mereka suka merampas harta benda, juga mata pencaharian orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mencuri pakaian, menghalau kaum perempuan dari rumahnya, serta mengambil hak anak-anak. Mereka menyukai nubuat para nabi palsu sebagai penjilat yang mendukung kebiasaan dan kenyamanan mereka untuk berbuat dosa." Karena keadilannya, Allah mengutus Nabi Mika untuk menubuatkan suatu malapetaka besar yang setimpal atas semua perbuatan dosa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosa adalah buruk di hadapan Allah. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan, itu jauh lebih buruk. Sikap tamak manusia yang timbul dari pikiran yang hanya tertuju kepada materi akan selalu berimbas pada orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak berdaya. Sikap tamak membuat seluruh interaksi dan kerohanian kita menjadi semu. Tidak ada keinginan untuk berubah. Kita nyaman akan semua itu hingga menjadi kebiasaan. Akhirnya, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter atau watak yang melekat di dalam diri kita. Walaupun demikian, Allah senantiasa memberi kita kesempatan untuk berubah melalui teguran dan disiplin keras, untuk membantu kita berjalan kembali ke arah yang sesuai kehendak-Nya. Biarlah setiap kesempatan yang Allah berikan melatih kepekaan kita untuk mengerti apa kehendak-Nya. Mari kita peka mendengarkan suara Tuhan, supaya kita keluar dari zona nyaman hidup dalam dosa. Jika tidak, kita akan menerima hukuman sebagai bentuk keadilan-Nya. Mari kita berdoa. Pengampunan dan kesempatan senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami yang selalu melalaikan perintah-perintah-Mu dan menolak semua kehendak-Mu. Kasih, setia, dan kesabaran-Mu itulah yang menegur kami bahwa betapa baik, mulia, dan penuh kasih Engkau, ya Kristus. Kini kami berjanji untuk selalu hidup dengan memegang dan melakukan perintah-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami bertekad. Amin.